Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Maulidina Barianti CGP Angkatan 1 dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan hasil koneksi antar materi pada modul 3.2, yaitu pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya? Sebagai guru, tentu kita adalah pemimpin pembelajaran bagi murid, yang artinya pemimpin adalah seseorang yang mampu dan bisa mengetahui dan mengelola sumber daya atau potensi atau kekuatan yang dimiliki di lingkungan kelas atau sekolahnya tersebut. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga nantinya akan meminimalisir kekurangan yang ada. Lalu, bagaimana saya akan mengimplementasikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Yang pertama, saya akan mulai dari diri saya sendiri. Lalu, saya akan terus mengembangkan pembelajaran di dalam kelas saya sendiri, lalu saya akan berbagi praktik baik di lingkungan sekolah dengan cara komunikasi yang baik untuk menciptakan situasi yang efektif, situasi yang nyaman, aman dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, dan tak kalah penting, kita mengacu pada 7 aset yang telah dipelajari pada modul ini untuk terus mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, ketujuh aset itu adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan ketujuh terakhir adalah modal agama dan budaya. Ketujuh aset yang dimiliki akan terus dikembangkan dan dimanfaatkan keberadaannya untuk memajukan dan terus memperbaiki pembelajaran sehingga nantinya akan menghasilkan merdeka belajar, akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Dan tak kalah penting juga, untuk mengimplementasikan sebuah perubahan, tentu kita harus memiliki mindset atau pemikiran yang berubah juga, pendekatan berbasis aset. Yaitu dengan cara mengemukakan atau menggali hal-hal positif yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan kemampuan berpikir yang positif, tentu akan menghasilkan hasil yang positif juga. Lalu, bagaimana hubungan antara modul yang telah dipelajari dan juga keterkaitannya pada modul 3.2 ini? Ya, pada program guru penggerak ini mulai dari modul 1, modul 2 hingga modul sekarang yang sedang dipelajari saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Pertama, pada modul 1 yang menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, lalu visi guru. Yang keempat, yaitu budaya positif, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini tertuang di dalam modul 1.1. Ini merupakan pedoman kita untuk melangkah dan menentukan langkah terbaik dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kelas kita. Lalu, pada modul selanjutnya, nilai dan peran guru, bahwa seorang guru harus memiliki pikiran yang positif, di mana peserta didik itu adalah istimewa dan unik, yang artinya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Untuk itu, tingkatkan potensinya, lalu tutupi kekurangan yang peserta didik miliki dengan cara menerapkan dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi.
yaitu dimulai dari pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang beraneka ragam. Modul selanjutnya yaitu visi guru penggerak, di mana visinya adalah menciptakan merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk melakukan perubahannya tersebut, tentu kita harus melakukan pendekatan yang berbasis perubahan dengan berkolaborasi dan dengan kekuatan positif, ya, dengan menerapkan model Bagja yang artinya bahagia. Menuju kebahagiaan itu harus dimulai dan dilakukan perubahan-perubahan kecil untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dari 3 modul pada modul 2 ini, keterkaitannya sangat erat, di mana mulai dari seorang guru mengetahui pemetaan kompetensi yang dimiliki di dalam kelasnya, tentu guru tersebut akan mengembangkan dengan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Nah, untuk mempersiapkan mental anak-anak dalam melakukan pembelajaran dan juga akan mengembangkan potensi mereka untuk membangun keterampilan sosial mereka terhadap orang lain, dibutuhkanlah pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik, tentu seorang guru akan menggali dengan menggunakan praktek coaching. Dan terakhir, pada modul 31 ini, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, lalu ditutup pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana sebagai guru tentu harus bisa memberikan dan menentukan keputusan apa yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah, bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah dalam mempelajari modul ini. Sebelum, saya belum mengetahui apa itu pendekatan berbasis aset, dan juga saya belum mengetahui tentang lalu apa hubungan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini. Sebelum, saya belum mengetahui apa itu pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Lalu saya juga belum mengetahui 7 aset utama yang dimiliki. Lalu saya juga selama ini hanya fokus pada masalah atau kekurangan yang dimiliki saja. Lalu, sesudah mempelajari modul ini, saya mengetahui pendekatan berbasis aset. Lalu, saya mengetahui 7 aset utama yang dimiliki yang harus dikembangkan, dan juga ternyata di dalam modul ini fokusnya adalah pada aset atau pada kekuatan, pada potensi yang dimiliki. Nah, untuk itu, apa yang telah berubah dari pemikiran saya? Bahwa saya berpikir bahwa untuk melakukan perubahan, tentu kita harus berpedoman pada kekuatan atau potensi yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan tersebut, kita akan menutupi kekurangan yang dimiliki. Dengan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, tentu kita akan terus berpikiran positif, sehingga kita akan terus melakukan hal-hal yang baik yang akan memberikan dampak positif, dampak bahagia dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik kita. Koneksi antar materi pada modul 3.2 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.